kelas 2021. Kami membuat alat peraga yang bernama Patigemas, yaitu papan pintar geometri transformasi. Berikut adalah cara dari pengerjaan alat peraga tersebut. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah translasi. Contoh soalnya, diberikan 3 buah titik, yaitu titik A 18,2, B 10,12, C 19,21. Ditranslasikan terhadap titik negatif 7, negatif 4. Tentukan bayangan ketiga titik tersebut. Bahan yang diperlukan adalah pushpins dengan 2 warna yang berbeda, dan salah satunya sudah menggunakan benang. Langkah pertama yaitu menandai titik-titik tersebut dengan pushpins, yaitu titik A 18,2, kemudian titik B 10,12, dan titik C yaitu 19,21. Kemudian kita tarik benang. Selanjutnya, karena ditranslasikan terhadap titik negatif 7, negatif 4, artinya 7 ke kiri dan 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Sehingga didapat titik tersebut. Lalu tandai dengan pushpins yang sudah diberi benang. Kemudian titik B juga sama, 7 ke kiri dan 4 ke bawah, dan tandai dengan pushpins. Kemudian titik C juga sama, 7 ke kiri dan 4 ke bawah, tandai dengan pushpins. Kemudian tarik benang pada pushpins berwarna hijau. Dan didapat bayangan titik A 11,-2, B 3,8, dan C 12,17. Untuk contoh soal dilatasi persegi panjang dengan titik A negatif 13, negatif 9, B negatif 6, negatif 9, C negatif 13, negatif 14, dan D negatif 6, negatif 14. Tentukan bayangan persegi panjang ABCD jika didilatasi dengan besar skala 2 dan berpusat di titik 0,0. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal dilatasi, kita memerlukan alat dan bahan, yaitu tushpin dengan 2 buah warna yang berbeda, kemudian tushpin dengan 2 buah warna yang berbeda yang sudah diberi tali, dan lidi yang panjangnya itu sesuai dengan titik-titik tadi. Nah, langkah yang pertama, simpan tushpin di masing titik-titik tadi, di mana A-nya itu negatif 13, negatif 9, B-nya negatif 6, negatif 9, C-nya negatif 13 dan negatif 14, dan D negatif 6, negatif 14. Kemudian kita tarik tali tadi sehingga dari masing-masing titik tersebut membentuk sebuah persegi panjang. Sudah terlihat. Kemudian untuk langkah kedua, kita letakkan lidi pada titik A dengan panjang yang sesuai dengan titik A. Kemudian dari yang berpusat di titik 0,0. Kemudian kita dan yang berskala 2, maka 2 kali dari panjang tersebut. Nah, lakukan hal yang sama pada masing-masing titik. Sehingga pada cara tadi menghasilkan A aksen negatif 26, negatif 18, B aksen negatif 12, negatif 18,
C aksen negatif 26, negatif 28, D aksen negatif 12, negatif 28. Selanjutnya, mengenai rotasi. Contoh soalnya, tentukan bayangan sebuah jajar genjang dengan titik P 6,0, Q 19,0, R 2, negatif 11, dan S 15, negatif 11 dirotasi sebesar 180 derajat dengan arah berlawanan perputaran arah jarum jam dan titik pusat di titik 0,0. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pushpins, plastik mika, busur, dan 2 bangun datar yang kongruen. Langkah pertama, kita tandai titik-titik yang diketahui di soal dengan pushpins, yaitu P 6,0, Q 19,0, R 2, negatif 11, dan S 15, negatif 11. Nah, di sini sudah jelas bahwa keempat titik tersebut membentuk bangun jajar genjang, sehingga letakkan bangun datar tadi, lalu letakkan busur di pusat 0,0 dengan plastik mika di atasnya. Nah, untuk menyatukan plastik mika dan busur ini kita menggunakan pushpins. Untuk pushpins yang lainnya kita ambil saja agar tidak menghalangi proses rotasi. Nah, selanjutnya letakkan bangun datar yang kongruen di atas permukaan plastik mika seperti ini. Lalu kita rotasikan pelan-pelan sebesar 180 derajat. Nah, sehingga didapat hasil dari rotasi sebagai berikut. Jadi, bayangan titik P adalah negatif 6,0, Q negatif 19,0, R negatif 2,11, dan bayangan titik S adalah negatif 15,11. Untuk contoh soal refleksi, terdapat 4 titik yaitu D 3, negatif 3, E 3, negatif 15, F 15, negatif 19, dan G 15, negatif 7. Tentukan refleksi keempat titik tersebut terhadap garis X sama dengan 21. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal refleksi, kita memerlukan alat dan bahan yaitu tuspin yang sudah diberi benang, kemudian yang kedua, 2 buah bangun datar yang kongruen, dan yang ketiga kertas mika. Untuk langkah pertama, kita membuat garis terlebih dahulu di X sama dengan 21 menggunakan tuspin yang sudah diberi benang. Setelah itu, kita beri tanda pada titik-titik tadi, di mana D itu sama dengan T 3, negatif 3, E 3, negatif 15, F 15, negatif 19, dan G 15, negatif 7. Nah, ternyata setelah diberi tanda, titik-titik tadi itu membentuk sebuah bangun datar yaitu jajar genjang. Kemudian, letakkan kertas mika di atas bangun datar yang pertama. Kemudian, letakkan bangun datar yang kedua tepat di atas kertas mika sehingga berhimpit. Setelah itu, kita tinggal membalikkan kertas mika melalui X sama dengan 21. Setelah itu, didapatlah D aksennya 39, negatif 3, E aksen 39, negatif 15, F aksen 27, negatif 19,
dan G aksen 27, negatif 7.